yang ditanyakan sama Ketua Koordinator Peduli Jatiwangi untuk untuk kinerja BPD, realisasi anggaran yang untuk 2022 itu saya mengacu pada Permendagri 46 2016 pasal 8 dan Permendagri 20 2018 Musyawarah Pertanggungjawaban Pemerintah Desa atau LKPPD, batas akhirnya di bulan Maret. Jadi sampai hari ini saya belum bisa mengadakan musyawarah dengan masyarakat dikarenakan saya belum menerima LKPPD karena itu tenggang waktunya sampai bulan Maret. Meskipun saya sudah menanyakan kepada Pak Sekdes, kepada Pak Kades bahwasannya LKPPD batas akhirnya di bulan Maret. Nah, untuk kinerja BPD yang RKPD yang 2023, saya di sini cuma bisa menjelaskan bahwasanya di sana ada regulasi dan pagu. Di sini saya juga keterbatasan SDM, meskipun saya sedang melakukan pembelajaran, mungkin SDM saya belum mendalami lagi bagaimana regulasi yang ada dan pagu yang ada juga. Mungkin untuk lebih jelasnya dan lebih pendamping desa yang lebih bisa menjelaskan. Cuman dari BPD, saya selaku BPD, Ketua BPD cuman bisa menyampaikan seperti itu jawaban dari BPD. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak pendamping desa bisa menjelaskan. Itu Desember terkait regulasi yang digunakan, apakah penyusunan tersebut menggunakan regulasi apa? Yang pertama, gunakan dulu Permendagri 114, sekarang Permenkes 21, bahwa perubahannya dulu dari mulai perencanaan di bulan Juni dan pelaksanaan. Nah, perubahan otomatis dari bulan Januari itu pendataan SDGs, yaitu pendataan SDGs itu artinya pendataan atau pemutakhiran SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Dilanjut setelah pendataan tersebut, maka dimulai penyusunan RKPD tahun anggaran 2023. Hanya seharusnya untuk penentuan tersebut yang pertama harus menggunakan regulasi terkait prioritas dana desa. Hanya pas Musdes itu belum turun regulasi yang mengatur prioritas dana desa. Setiap tahun juga seperti itu, Pak. Terus masalah yang kedua, terkait regulasi tersebut, pagu juga belum turun. Makanya kelompok masyarakat untuk membahas, menyepakati dan menetapkan dokumen RKP tersebut hanya mengacu pada pagu tahun sebelumnya. Tapi sebelum melaksanakan Musdes atau musrembang RKP tersebut tidak jauh, karena pusat itu sudah menentukan bahwa setiap aturan Permendes tersebut pasti mengacu ke SDGs desa, pembangunan berkelanjutan yang ada 18 tipe, Pak. Maka dari itu tahun sebelumnya tidak ada perubahan bahwa di Permendes tersebut, nah itu satu tentang pemulihan ekonomi, banyak poin di bawah, Pak, pemulihan ekonomi, tapi tidak berseberangan dengan program tujuan pembangunan nasional. Tetap salah satu masuk, setiap kegiatan tersebut pasti masuk. Adapun kegiatan yang lain kalau sudah tercapai di prioritas tersebut ya sesuai dengan kewenangan desa, tapi berdasarkan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kebutuhan itu harus beberapa diperhatikan, kemanfaatnya atau dengan segala macamnya dikaji lagi lalu diverifikasi. Yang kedua, masalah program prioritas nasional. Terkait program prioritas nasional itu setiap kementerian diinstruksikan sebelum turun Permendes turunnya setelah Musdes, Pak. Permendes 8 2022 terkait prioritas dana desa pemulihan. Perlu tidak? Itu kan supaya kita tahu. Kalau tidak. Kalau ya itu aja kesimpulannya. Kalau tentang perealisasian, jadi mungkin ketahanan
yang dana 8% itu untuk OPD. Di sini saya ini menerima jawaban dari pihak BPD-nya. Sejauh mana BPD sekarang tentang merealisasikan posisi tahun 2022 tentang ketahanan pangan? Dan saya ingin data yang terus data-data untuk jangka panjang dalam ketahanan pangan tersebut. Mungkin BPD bisa menjelaskan tentang poin-poin yang barusan saya lihat. Kalau per RW 20 juta berapa ya? Lebih 20 juta lebih. Bukti-buktinya. Bisa. Terus ini kan jadi permasalahan juga yang menjadi saya juga sangat menyayangkan kalau memang pakannya RW yang menerima nominal dengan nominal 20 juta karena hasil evaluasi tim berikut rekan-rekan itu tidak sama sesuai apa yang dikatakan oleh ketua. Makanya di sini kan jangan sampai RW ini jadi korban masyarakat. Ini nanti gaji nomor 20 juta kemana ini tidak? Karena hasil dari evaluasi rekan-rekan berikut kami, ini kan tujuannya untuk klarifikasi di mana kan permasalahannya, kita carikan solusinya, gitu kan? Nah, jangan sampai nanti RW aja yang jadi korban. Karena setahu saya pernah komunikasi dengan beberapa RW, berikut juga dengan DPD dan Bapak Adi, bahwa realisasi RW itu cuma 14 juta. Nah itu, kalaupun memang 14 juta, ya tidak apa-apa, kan? Yang penting kita tahu aja mana yang benar atau yang tidaknya. Kita tidak akan mempermasalahkan. Makanya kita mengadakan musyawarah sebelum RPKKPD disahkan. Nah, makanya kan ada waktu untuk perbaikan. Nah, kita sifatnya tidak ingin menjatuhkan atau apa, tapi di sini masih kita ada waktu untuk perbaikan. Jangan sampai bergulir di luar itu, ya terjadilah kita konflik horizontal antara warga dengan RW ataupun RW dengan TPBJ. Nah mungkin saya pengen mendengar dari para RW yang mungkin izinnya, silakan untuk bisa menjelaskan salah satu RW berapa angka yang diterima dan bagaimana sistemnya waktu perealisasian. Kayak pada maksudnya aspirasinya akan nanti membuktikan angan-angan terkait dengan salah satu kegiatan dana desa untuk 2022. Nah kami sebagai kepala desa Jatiwangi sebagai termasuk penanggung jawab tentang anggaran yang sebesar 1,3 dan mengarah dengan sesuai aturan Perpres 104/2021 dengan nominal anggaran tersebut dialokasikan 40% untuk PLTD, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk PPKM. Nah itulah yang jumlah 68%. Yang sisa 32% yang dikelola oleh desa untuk guru ngaji, ditambah juga untuk salah satunya mobil desa, ditambah lagi salah satunya untuk kegiatan PKT yang terletak di titik kegiatan di 3 masing-masing dusun, ditambah juga salah satu untuk SDGs. Dan kami sebagai penanggung jawab kepada desa-desa Jatiwangi dengan anggaran nominal tersebut dari A sampai Z sudah kami laksanakan di lapangan. Adapun cara teknis yang berbeda, bahkan salah satu perwakilan RW sudah mengatakan, adapun dengan mungkin TPBD sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut sudah mengalokasikan perjalanan seperti itu, tapi tetap kembalinya hasil berdasarkan musyawarah dikarenakan disertai ada kwetansi dan berbagai cara yang kita laksanakan. Maka kami insya Allah untuk mempertanggungjawabkan. Nah mungkin sesuai dengan pemahaman kami
Adapun barangkali mungkin dengan kegiatan yang dianggap maksimal atau tidak, tinggal koreksi terhadap kami yang mana mungkin kegiatan yang mungkin dianggap kurang sempurna. Harus kami sampaikan. Memang betul dengan melakukan mungkin salah satunya berdasarkan kesepakatan itu bahwa RW hanya mungkin menerima uang bisa terjadi 14 juta bekas mungkin pemotongan pajak PPH dan PPN. Tapi dengan uang tersebut dalam arti bukan dimakan oleh TPBD dan kepala desa. Dikarenakan kepala desa juga dituntut untuk biaya transportasi, dituntut juga untuk iuran itu dan ini, dituntut juga dengan aturan sosial untuk warga. Barangkali mungkin ada orang sakit, ada orang yang melahirkan, ada yang merehab salah satu masjid, ada kegiatan 17 Agustusan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang itu nyokongnya kemana ke desa. Itu apa maksud? Saya terima. Tapi yang disayangkan, termasuk salah satu lembaga kami yang termasuk salah satu sudah mengkhianati kami sebagai kepala desa beserta warga desa Jatiwangi dengan adanya salah satu peminjaman uang 100 juta dengan jangka waktu 15 hari bahkan sampai saat ini sudah 5 bulan kemudian tidak ada realisasinya. Apakah itu termasuk untuk menjadi solusi atau mungkin menjadikan hanya pokok untuk kami? Sejauh mana kami tentang kegiatan-kegiatan di situ sudah berikasa menutupi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahwa salah satu untuk PKT Kerusunan Bojong Rangu itu masih tidak ada salah satu uang. Tapi kami dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa penuh hati untuk Jatiwangi, saya laksanakan. Bahwa untuk setanti, walaupun dalam hati dengan keuangan yang seperti itu, tapi tetap kami juga melaksanakan. Ketika dengan kegiatan-kegiatan yang saya khawatirkan, kenapa tokoh masyarakat desa Jatiwangi dengan adanya dengan kekurangan anggaran hanya beberapa juta sampai menjadikan salah satu acuan, tapi ketika dengan adanya salah satu kegiatan potensi di Jatiwangi yang kisaran 670 juta, jangankan kontribusi untuk desa, bahwa organisasi pun juga tidak ada. Apakah yang akan apa kami sebagai kepala desa? Walaupun kami seorang, mungkin orang yang lahir sebagai orang biasa, yang mungkin tidak segala bisa, tapi kami regali SKA dan Pemda, wajib aku dihargai komunikasi dan koordinasi dengan desa. Itulah yang saya lihat. Dengan adanya salah satu untuk sewa kendaraan dari perusahaan yang nominal sampai 6,5 juta per bulan, apakah ada kontribusinya untuk desa? Sampai saat ini jangankan untuk mungkin sebungkus rokok, satu batang pun kopi segelas kami sebagai kepala belum pernah dengan anggaran sampai 700 juta tersebut. Dikemanakan uang tersebut? Kalau itu betul-betul peduli untuk warga Jatiwangi, kalau betul-betul untuk membangun Jatiwangi, tolong jangan sampai tulisan saja, realisasikan dengan sesuai hati nurani. Maka kami mengajak dari awal sejauh mana harus kita bersatu. Dikarenakan bersatu itu indah, walaupun untuk mempersatukan tidak mudah, tapi anggap kalau betul-betul kita bisa bersatu, anggap itu bakal jadi satu ibadah. Itulah harapan-harapan kami. Jangan